Halo semuanya, jadi untuk soal PM diketahui ada 3 orang yang mendapatkan bonus, yaitu Sultan, Faiz, dan Ilham. Nah, karena mereka mendapatkan bonus, jadi mereka menyisihkan sedikit dari yang mereka dapatkan, yaitu Sultan 4 juta, Faiz 3 juta, Ilham 5 juta. Nah, yang dimana mereka mendapatkan bonus itu sejak Oktober tanggal 28 hingga bulan-bulan seterusnya. Nah, yang dimana setelah itu diketahui bahwa mereka akan melakukan liburan ke Singapura dengan jumlah uang yang akan dikeluarkan, yaitu 20 juta untuk biaya bertiga dan 15 juta untuk biaya masing-masing. Nah, yang pertama kita cari dulu berapa banyak uang yang sudah ditabung selama jangka waktu yang diberikan, karena mereka awalnya menabung sejak Oktober 2022 dan mereka akan melakukan liburan di tanggal 17 Februari, yang dimana mereka belum mendapatkan bonus. Jadi mereka akan mendapatkan bonus yaitu yang pertama pada bulan Oktober dan terakhir Oktober 2022, dan terakhir itu bulan Januari 2025. Nah, yang dimana untuk tahun 2022 itu mereka mendapatkan tiga kali bonus. Lalu untuk tahun 2023 2024 itu mendapatkan 12 kali, dan untuk tahun 2025 mereka hanya mendapatkan satu kali bonus. Yang dimana jika dijumlahkan itu mereka mendapatkan bonus untuk 28 bulan, dan mereka sudah mulai menabung sejak itu juga. Yang dimana dari uang yang mereka tabung ini 4, 3, 5 juta itu dikalikan dengan berapa bulan mereka sudah mulai menabung. Nah, yang dimana kita dapatkan hasilnya total tabungan bersama mereka itu 4 kali 28, 3 kali 28 ditambah 5 kali 28, yang dimana hasilnya 336 juta. Nah, untuk mengetahui sisa uang yang ada pada tabungan itu, kita hitung dulu total biaya untuk liburan, yang dimana itu 20 juta ditambah 3 kali 15 juta, karena 15 juta untuk masing-masing orang, yang dimana kita dapat 65 juta. Yang hasilnya terakhir itu sisa uang tabungan itu dari 336 juta dikurangi 65 juta, yang dimana sisa tabungan mereka yaitu 271 juta. Lalu untuk PK diketahui kondisi khusus di mana apabila A akan bernilai sama dengan 7 jika B itu lebih dari 2, dan ketika B kurang dari 2 maka A memiliki nilai sama dengan 3. Nah, yang dimana kita sudah diketahui ada sebuah STLDV atau sistem persamaan dua variabel, yang dimana itu awalnya 3A ditambah B sama dengan 28, terus dan juga 2A min 3B sama dengan 4. Karena kita mencoba untuk mengetahui nilai B, maka kita akan mengeliminasi A dengan cara menyamakan koefisien A, yang dimana untuk persamaan pertama itu dikali 2 dan persamaan kedua itu dikali 3, yang dimana hasilnya 6A tambah 2B sama dengan 54, dan 6A min 9B sama dengan 12. Nah, setelah dikurangi, jadi kita mengeliminasi nilai A, dan hasilnya itu 11B sama dengan 44, dan B itu sama dengan 4. Karena di sini B sama dengan 4, berarti B memiliki nilai lebih dari 2, maka A itu memiliki nilai sama dengan 7. Lalu ada pertanyaan terakhir yang dimana ditanyakan nilai A kali B ditambah B dikali A tambah B. Nah, yang dimana kita masukkan nilai yang tadi sudah diketahui, yang dimana 7 dikali 4 ditambah 4 dikali 7 ditambah 4, dan masih ada 8 ditambah 44 yaitu 72. Yang dimana sebuah penelitian menyebutkan jika seseorang dapat melakukan 20 kali wall pull up, maka ia dapat mencoba melakukan Australian pull up. Setelah terbiasa melakukan 10 kali repetisi Australian pull up, maka ia bisa menggelantungkan diri pada sebuah bar. Apabila sudah terbiasa, coba lakukan scapular pull up. Jika percobaan melakukan scapular pull up berjalan lancar, lanjut melakukan latihan jackknife pull up. Hal-hal ini disampaikan sebagai langkah-langkah awal untuk melatih diri dalam melakukan pull up yang sebenarnya. Dan kita mendapatkan informasi tambahan, yaitu Adit mencoba melakukan scapular pull up. Nah, kita coba cek option satu persatu, yang dimana untuk A, Adit dapat melakukan Australian pull up. Namun pada kalimat yang sudah di highlight biru itu, jika seseorang dapat melakukan 20 kali wall pull up, maka ia dapat mencoba melakukan Australian pull up. Jadi Adit bisa mencoba namun tidak langsung melakukan. Jadi jawaban A kurang tepat. Lalu untuk B, Adit tidak melakukan jackknife pull up. Bisa dilihat untuk highlight yang merah. Jika percobaan melakukan scapular pull up berjalan lancar, lanjut melakukan latihan jackknife pull up, dan Adit mencoba melakukan scapular pull up. Untuk ketika mencoba scapular pull up, ada kemungkinan untuk berhasil atau berjalan lancar atau tidak. Nah, sedangkan ada dua kemungkinan. Jika berjalan lancar, maka ia dapat melakukan latihan jackknife pull up. Jika tidak berjalan lancar, maka ia tidak melakukan jackknife pull up. Jadi untuk yang B itu mungkin. Lalu untuk yang C, Adit dapat melakukan pull up. Nah, hal ini kurang tepat ya teman-teman, dilihat dari highlight yang berwarna kuning ini. Untuk melakukan pull up itu ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pull up sebenarnya. Jadi kalau misalnya belum bisa melakukan hal-hal yang disebutkan pada awal, maka belum bisa melakukan pull up. Jadi ini masih kurang tepat. Terus yang D, Adit tidak terbiasa menggelantungkan diri. Sedangkan informasi yang kita sudah dapatkan itu, Adit mencoba melakukan scapular pull up, yang dimana jika untuk melakukan scapular pull up, maka ia harus sudah terbiasa menggelantungkan diri. Dapat dilihat pada yang saya highlight ini. Nah, jadi untuk yang ini juga kurang tepat ya teman-teman. Dan yang E, Adit tidak bisa melakukan 20 kali wall pull up. Nah, ini tidak masuk akal karena Adit sudah melanjutkan kepada step scapular pull up, sedangkan 20 kali wall pull up merupakan
salah satu step yang ada pada di awal. Jika ia bisa melakukan scapular roll up, maka ia bisa melakukan 20 kali wall pull up. Jadi ini kurang tepat. Maka jawabannya adalah yang B. PPU, soalnya mengenai kata berimpuhan yang tepat untuk memperbaiki kalimat 7. Nah, di sini kalimat 7 itu Nah, ini. Seperti terima perlakuan kasar, tidak mendapat waktu istirahat, para atasan menuntun untuk bekerja terus-menerus sehingga para pekerja tak sempat santap bekal. Nah, karena untuk soal ini mengacu pada asas paralel yang dimana kata-kata kerja atau ya kata kerja yang digunakan harus memiliki imbuhan yang setara atau memiliki kedudukan yang setara. Nah, kita bisa cek jawabannya satu persatu. Nah, yang dimana A itu diterima, didapatkan, dituntut, dan disantap. Nah, ini kurang tepat karena untuk yang untuk dapat itu memiliki 2 imbuhan, sedangkan sisanya hanya memiliki 1 imbuhan awal. Untuk yang B, menerima, mendapat, menuntut, dan menyantap. Maaf ini kawan-kawan ada typo sedikit. Nah, yang ini mungkin bisa karena semuanya memiliki imbuhan yang sama, yaitu imbuhan me. Jadi ini bisa jadi. Lalu untuk yang C, menerima, mendapatkan, menuntut, dan santap. Nah, ini juga belum tepat ya kawan-kawan karena untuk mendapatkan di sini ada 2 imbuhan, sedangkan santap di sini tidak ada imbuhan sama sekali. Nah, untuk yang D, itu terima, dapat, nuntut, menyantap. Nah, di sini untuk terima dan dapat itu sudah betul karena tidak ada tambahan imbuhan sama sekali. Namun, nuntut bukan merupakan kata baku dan menyantap juga merupakan kata yang memiliki imbuhan. Nah, untuk yang E, itu terima, dapatkan, tuntutan, dan santapan. Nah, yang di sini terima di sini tidak memiliki imbuhan sama sekali, jadi tidak setara dengan kalimat kerja yang lainnya. Maka jawaban yang benar adalah yang B.